Ada sesuatu yang sedikit berbeda hari ini. Jadi cerita kali ini tuh ngebawainnya berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya. Kali ini cerita ini dibawainnya tuh tengah malam, jam 12 malam karena udah memasuki bulan Ramadan, siangnya kan puasa. Kayaknya agak berat kalau harus ngebawain cerita ngomong nggak putus selama setengah jam lebih gitu ya. Dalam kondisi yang tenggorokan kering itu agak susah, makanya coba dibawainnya. Kita tag-nya itu sekarang malam hari dan sekarang udah jam hampir setengah satu malam, kalau nggak setengah satu pagi. Dan kali ini ada satu cerita yang datang dari Mbak Rini yang bercerita tentang sesuatu yang menimpa keluarganya, keluarga besarnya, dan hal ini berhubungan dengan seorang kakak, seorang abang namanya Mas Ridwan. Dalam ngebawain cerita ini, karena ini benar-benar pertama kali untuk sekian waktu, untuk kurun waktu yang cukup lama gitu ya. Ini baru ngebawain cerita kayak gini tuh malam hari, mungkin barangkali nanti banyak sesuatu yang nggak nyaman didengerin gitu ya, banyak gangguan di sana sini, mohon dimaafkan gitu ya, karena ini agak sedikit grogi juga, perlu sedikit penyesuaian kayak gitu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, termasuk kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor, yang ya mungkin akan ditayangkan di sini gitu ya. Barangkali nggak kelupaan, soalnya beberapa kali selalu kelupaan terus gitu buat nayangin kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Nah, oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga dimudahkan, diberi kelancaran, nggak ada halangan apapun begitu. Balik ke ceritanya Mbak Rini tadi. Waktu itu, kejadiannya itu sekitar tahun 99. Udah cukup lama ya, 23 tahun yang lalu mungkin, kalau nggak salah hitung. Mbak Rini waktu itu udah menikah dengan seorang laki-laki dan memutuskan untuk meninggalkan rumah tadi, meninggalkan rumah orang tuanya, hijrah bersama suaminya, mandiri seperti itulah. Bahkan Mbak Rini itu udah punya rumah sendiri dan waktu itu udah dikaruniai 2 orang anak. Ceritanya waktu itu berawal di kejadian yang mungkin kurang mengenakan ya. Waktu itu Mbak Rini dan suaminya terlibat cekcok bentrok yang cukup besar, yang sebenarnya sebelumnya itu udah beberapa kali terjadi seperti itu ya. Ada perbedaan pendapat, ada sesuatu yang nggak disuka sama suaminya, mungkin suaminya juga ada sesuatu yang nggak disuka sama Mbak Rini. Akhirnya mereka pun bentrok, cekcok, dan waktu itu Mbak Rini memutuskan untuk balik lagi ke rumah orang tuanya. Udah izin ke suaminya, udah bilang, "Mas, aku udah nggak tahan tinggal di sini, aku mau balik ke rumah orang tua kamu, mau balik ke rumah orang tuaku aja." Dan suaminya bilang, "Ya udah sana, kamu balik aja ke rumah orang tua kamu." Ya sudah, akhirnya Mbak Rini pun sama kedua orang anaknya, "Ini anak-anak aku bawa Mas, ya udah silakan." Akhirnya dibawa kedua orang anaknya itu, tinggallah mereka di rumah orang tuanya lagi, rumah orang tuanya Mbak Rini. Jadi waktu itu memang namanya mungkin udah berkeluarga, udah misah rumah, apalagi beda kota seperti itu, jarang komunikasi yang intens atau detail. Dan waktu itu nggak ngerti, ternyata sewaktu Mbak Rini balik ke rumah orang tuanya tadi, abangnya Mas Ridwan itu ternyata udah nggak tinggal di sana. Waktu itu lagi nggak berada di rumah, lebih tepatnya seperti itu. Jadi dibilangnya Mas Ridwan itu bekerja di luar kota, dan dia jarang pulang ke rumah. Sampai akhirnya begini, Mbak Rini kan dulu sewaktu masih tinggal sama orang tuanya itu, dia kan punya kamar. Mas Ridwan punya kamar 1, Mbak Rini punya kamar 1, orang tuanya juga punya kamar sendiri. Nah, pikirannya Mbak Rini kan simple, saat balik lagi ke rumah orang tuanya itu, sebenarnya masih ada 1 kamar lagi,
tapi kamar kecil, dan Mbak Rini nggak suka tinggal di sana, katanya serem di situ soalnya kamarnya berada paling ujung, paling belakang, paling pojok deket sama kamar mandi, kamarnya nggak lembab, nanti kasihan juga anak-anak. Udah, aku mau balik lagi ke kamarku yang dulu. Tapi di sana, sewaktu sampai rumah itu dan Mbak Rini baru sampai ke sana, udah disambut sama bapak ibunya juga baik. Apalagi Mbak Rini udah cerita segala macam ya permasalahan dengan suaminya. Ya sudah, kamu sementara tinggal di sini aja sambil ngademin pikiran. Yang kayak gitu tuh jangan dibawa emosi. Biasalah yang namanya kayak gitu, namanya rumah tangga gitu, selalu ada cobaannya. Bijaknya orang tua itu kayak gitu, nasehatin Mbak Rini. Kalau bisa mulai dari kamu tenangin diri dulu gitu, ajak ngomong baik-baik suami kamu. Jangan ngandelin kayak gini, panas-panasan, gontok-gontokan, perang-perangan. Kenapa? Nanti hasilnya juga nggak akan bagus kayak gitu, kata bapaknya, kata ibunya seperti itu. Udah ngobrol-ngobrol sejenak, Mbak Rini pun bilang, "Bu, aku mau ke kamar dulu ya," gitu. "Oh iya silakan, ini anak-anak juga kasihan, udah capek." "Oh iya ya, ini cucu-cucuku kasihan ya, udah jauh-jauh nggak dikasih tempat istirahat," kata si bapak sama ibunya Mbak Rini ya. Mbak Rini pun langsung masuk ke sana dan ibunya itu tiba-tiba bilang, Rini, sini Rini. Rini, kamu boleh nempatin kamar itu, kamu boleh nempatin kamar kamu. Cuman syaratnya satu, lampunya jangan dimatiin," katanya begitu. Di situ kan Mbak Rini bingung. "Loh Bu, ini kan kamar aku dan kenapa lampunya nggak boleh dimatiin Bu? Pokoknya jangan," gitu. "Loh Bu, tapi aku pengen tahu alasannya kenapa, masa iya terang-terangan begini terus Bu? Aku kan nggak biasa tidur terang benderang begini, nanti malah nggak bisa tidur. Pokoknya jangan," Ridwan itu bilang jangan, pesannya kayak gitu. "Bu, maksudnya kenapa sih Bu? Kok Ibu bilang kayak gitu? Kok ada Mas Ridwan segala macem? Mas Ridwan kan kamarnya itu, sementara ini kan kamarku Bu. Kenapa aku nggak boleh nempatin?" "Kamu boleh nempatin kamar ini," kata ibunya. "Iya Bu, cuman kalau aku nggak boleh matiin lampunya, gimana ceritanya? Pokoknya jangan Rini, pokoknya jangan. Dan Ibu harap sih kamu jangan tidur di situ," katanya. "Loh Bu, ada apa lagi nih? Kenapa malah sekarang jadi, tadi Ibu bilang boleh, kenapa sekarang jadi nggak boleh begitu?" Ibunya pun kayak kelihatan bingung ya sama bapaknya. "Rini, gini aja deh, kamu sama anak-anak kamu tidur di kamar kita aja," katanya begitu. "Loh Pak, nggak bisa begitu Pak, nanti Bapak sama Ibu tidur di mana?" "Ya Bapak sama Ibu gampang lah, bisa tidur di kamar yang belakang," katanya. "Ah enggak, di sana kan kamarnya lembab Pak, Bu, nggak sehat, nggak baik juga." "Ya enggak apa-apa," katanya kayak gitu. "Atau aku aja yang di sana," kata Mbak Rini, "kan aku aja yang di sana deh Bu." "Enggak, jangan kasihan nanti anak-anak kamu gitu, kasihan lembab di sana, nggak enak." Nah, Bapak sama Ibu itu udah tahu di kamar yang ujung sana itu nggak enak buat istirahat. Kenapa malah Bapak sama Ibu mau ngasihin kamarnya, terus nanti Bapak sama Ibu tidur di sana? Itu kan nggak fair Bu, itu nggak adil. "Ya udah, gini aja, mending kita tidur bareng-bareng aja yuk di kamarnya Bapak sama Ibu." Mbak Rini sempat mikir ya. "Aku sih nggak keberatan Pak Bu, malah aku senang. Cuman nanti Bapak sama Ibu keganggu gimana, apalagi nih anak-anak gitu kan. Tidurnya suka susah, tidurnya malam, suka main-main dulu segala macam." "Ya ndak apa-apa." Nah, "Oh ya sudah kalau kayak gitu Bu, kalau Bapak sama Ibu nggak keberatan. Tapi janji loh, nanti jangan ngeluh, jangan marah-marah loh. Ini soalnya anak-anaknya lumayan bandel gitu." "Oh ya udah ndak apa-apa," kata bapak ibunya. Udah, ayo tidur aja di sini. Tidur di kamarnya Eyang gitu, kata kakeknya, kata bapaknya ya. "Ayo tidur di sini di kamarnya Eyang." Anak-anaknya Mbak Rini juga nurut. Akhirnya mereka ke sana, Mbak Rini juga ke sana. Tapi dalam hatinya Mbak Rini itu masih ada pertanyaan. Ini kenapa kamarku gitu? Kenapa kamarku jadi begini? Kenapa seolah-olah bapak sama ibu itu berat buat ngasih kamar itu ke aku gitu, pakai ada syarat lampu nggak boleh dimatiin segala macam. Sampai akhirnya kamar itu memang nggak dikunci, jadi boleh dibuka masuk begini. Mbak Rini juga ngeliat ke sana, kamarnya kosong ya, cuman ada ranjang, ada kasurnya, masih ada lemari, tapi di dalamnya tuh kosong semua. Cuman itu tadi, lampunya selalu dibiarin nyala, dan lampu yang nyala itu adalah lampu warna kuning. Ya pokoknya Mbak Rini, aduh ini gimana gitu, ini kok nggak fleksibel banget ya lampu warna kuning kayak gini. Iya kalau bisa dimatiin enak, tapi ini nggak boleh dimatiin.
Gimana ceritanya? Bisa sih tidur pakai lampu begini, tapi tetap aja aku biasa tidur dimatiin, kata Mbak Rini kayak gitu. Sampai akhirnya Mbak Rini pun kalau nggak salah itu di hari kedua, seingatnya Mbak Rini, dia itu mulai ngebuka lagi obrolan masalah Mas Ridwan dan kamarnya yang lampunya itu nggak boleh dimatiin. Pak, Bu, aku tuh mau nanya, beneran aku tuh masih penasaran. Ini maksudnya gimana sih? Kenapa kamar itu jadi kamarnya Mas Ridwan sekarang? Oh enggak. Mas Ridwan itu masih nempatin kamar itu. Ya tapi kan kamarnya kosong, Bu. Dianya pergi keluar kota. Kamarnya dikunci. Nah, Mas Ridwan itu belum menikah ya waktu itu. Jadi dilangkain sama Mbak Rini dan sampai sekarang Mas Ridwan setaunya Mbak Rini itu belum menikah. Tanya-tanya lagi, Bu, maksudnya gimana? Aku udah lama nggak dengar kabarnya Mas Ridwan juga. Dia juga nggak pernah ngubungin aku, nggak pernah ngontek-ngontek. Ya Ridwan kabarnya seperti itu, Rin, baik Rin. Cuman Mbak Rin itu menangkap sesuatu yang agak sedikit aneh di mimik ibunya. Jadi waktu itu ibunya tuh kayak ngomongnya kok agak berat ya. Ngomongnya tuh nggak plong. Kayak ada sesuatu yang disimpan, kayak ada unek-unek gitu. Langsung akhirnya Mbak Rini, Bu, Ibu cerita aja deh katanya. Ada apa sih sebenarnya? Bu, aku adalah seorang psikiater, Bu. Aku tahu gitu. Ada sesuatu yang terjadi di rumah ini gitu. Apalagi ibu dengan cara seperti itu. Kebetulan aku punya ilmunya, Bu, buat untuk tahu hal seperti itu. Ibu itu menyimpan sesuatu. Bapak juga. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin di sini katanya. Ibunya pun bingung. Serasa mungkin kayak udah, aku mau bohong tapi ya aku nggak bisa bohong sama Rini, katanya bakalan ketahuan gitu kan. Akhirnya apa? Rini, Rini, ibu mau cerita tapi nggak sekarang ya, jangan sekarang ya. Terus ibu mau ceritanya kapan katanya. Kata Mbak Rini ngedesak gitu lagi kan. Ya besok lah katanya begitu loh, Bu. Apa bedanya besok sama sekarang? Ya pokoknya nggak sekarang, ibu itu belum siap. Ibu perlu ngobrol lagi sama bapak kamu. Enaknya ceritanya gimana gitu. Oh gini aja, Bu, nggak apa-apa, Bu, kita perlahan aja gitu ya. Ibu boleh menceritakan sesuatu yang mau diceritakan, bahkan ibu juga boleh menyembunyikan atau menutup memang hal-hal yang nggak perlu diceritain ke aku, Bu. Ibu percaya sama aku katanya. Udah, ibu percaya aja sama aku nggak bakalan nyalahin ibu, bapak, segala macam. Dan terus terang aku udah terlanjur penasaran, Bu. Bapak sama ibu tuh sebenarnya nyembunyiin apa sih, katanya begitu. Terus didesak kayak gitu. Akhirnya bapak sama ibunya pun mau ngebuka. Cuman begini, obrolan itu kan terjadinya pagi hari. Nah, bapak sama ibunya akhirnya mau ngebuka itu sore harinya menjelang malam. Jadi waktu itu hari udah gelap. Bapak sama ibunya tuh manggil Rini kesini, bapak sama ibu mau cerita. Nah, dilihat anak-anaknya ngikut gitu kan. Nah, ini cucu-cucunya gitu. Cucu-cucuku sana main dulu, jangan di sini, katanya begitu. Mbak Rini pun menginstruksikan ke anak-anaknya, udah adik semua sana, adik kakak main di sana di luar ya, jangan di sini dulu. Ibu mau ngobrol sama kakek nenek. Oh iya, Bu, anaknya juga ternyata nurut, mereka main di luar. Dan waktu itu ibunya pun mulai ngebuka apa yang sebenarnya terjadi, apa yang tadi itu ya masih tersimpan gitu. Unek-uneknya tuh apa? Jadi gini, Rin, semenjak kamu pergi dari sini itu banyak hal yang terjadi dan ibu memang belum pernah cerita masalah ini ke siapapun, termasuk ke kamu juga. Iya, Bu. Emangnya ada apa, Bu? Ya, cerita ini ada hubungannya dengan mas kamu, dengan Mas Ridwan. Iya, Mas Ridwan kenapa, Bu? Ada apa sebenarnya? Nah, ibu juga bingung mau ceritanya dari mana. Ya udah, cerita aja seingatnya ibu tuh gimana. Apa sih yang terjadi? Jadi gini, Rin. Ridwan itu mengakunya itu udah punya istri. Ya. Loh, Mas Ridwan udah punya istri. Emang kapan nikahnya, Bu? Kok aku nggak tahu. Itu dia. Sabar ya, kamu yang sabar ya. Dia bilangnya seperti itu, dia udah punya istri. Nah, ibu sama bapak kan bingung, loh, kamu menikah kok nggak dikasih tahu, meskipun ya tahulah dia anak laki-laki gitu ya. Tapi yang namanya orang tua kan kepengen tahu, pengen ngerti, pengen dikasih tahu lah setidaknya kalau anaknya tuh menikah.
Bapak sama ibu itu udah ngedesek gitu, tapi tetap aja yang namanya Ridwan bilangnya udah menikah, udah punya istri, tapi dia itu nggak pernah mau ngenalin sama istrinya itu. Baik Bu, terus gimana Bu? Mbak Rini pun melanjutkan. Jadi begini, suatu hari entah apa yang dilakukan sama Ridwan. Jadi dia tiba-tiba pulang, tengah malam pulang. Kami udah tertidur waktu itu. Ridwan itu langsung masuk kamar, cuman bukan kamar dia, tapi masuk ke dalam kamar kamu sana. Kami sih cuman ngedengar suara pintu dibuka gitu ya, dan tahu lah Ridwan pulang waktu itu dari sepatunya. Dia masuk ke dalam kamar kamu, tapi lampunya itu dinyalain waktu itu, masih nyala. Loh, kok Ridwan di sana ya? Kok Ridwan di sana ya? Ngapain ya Ridwan di situ di kamar kamu? Gitu. Itulah ibu sama bapak bertanya-tanya, kami tungguin gitu sampai kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Mas Ridwan itu keluar dari sana. Ridwan itu keluar dan ya ngelihat bapak sama ibu lagi nungguin begitu kan. Kami pun nanya, Ridwan, kenapa kamu masuk kamarnya Rini? Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, katanya. Loh, kamu itu di dalam ada siapa, Wan? Loh, ada siapa, Bu? Mbak Rini kan penasaran. Entahlah, ibu itu kayak ngelihat satu bayangan sekelebat gitu. Kalau di kamar kamu itu ada orang lain. Nah, di situ ya begitulah Ridwan akhirnya bilang katanya dia itu udah punya istri segala macam. Tapi ya itu tadi, kenapa selalu disembunyiin? Itu jangan-jangan itu istrinya yang ada di dalam sana. Tapi kamu tahu sendiri, Ridwan kan wataknya keras. Semakin dia didesak, dia itu akan tambah marah gitu. Makanya ya udah, ibu sama bapak pun gak mengorek jauh. Kami cuman ya berpikir, bikin hipotesa sendiri kayak gitu. Ini ada apa sebenarnya gitu. Sampai akhirnya begini, Ridwan itu keluar kamar. Pintunya memang masih ngebuka. Kami pun penasaran. Coba ngelongok ke dalam begini. Loh, nggak ada siapa-siapa ternyata. Pak, terus yang kita lihat tadi siapa ya? Entahlah Bu. Bapak juga nggak ngerti katanya kayak gitu. Bapak juga membulah katanya. Sampai akhirnya begini. Ridwan itu bilang ke kami. Bu, Pak, saya mau minta tolong. Ridwan mau minta tolong. Ini kamar ini, lampunya jangan pernah dimatiin ya katanya. Loh, kenapa Wan? Kenapa Wan? Ya, karena di dalam itu ada mantunya ibu katanya. Mantu gimana? Orang di dalam dada siapa-siapa. Udah bapak sama ibu jangan banyak tanya deh. Pokoknya aku bilang di dalam ada mantunya ibu, ada menantunya ibu ya. Udah ibu percaya aja katanya. Nah dari situ ya lagi-lagi bapak sama ibu tuh nggak berani ngedebat. Dan kami cuman pasrah gitu ya. Ya wis lah terserah Ridwan. Tapi di balik itu kami tuh justru tanda tanya, kami tuh makin besar. Ridwan itu kenapa gitu? Dia bilang ada mantu, orang di kamar itu tuh nggak ada siapa-siapa, dan kenapa lampunya harus dinyalain terus gitu sampai akhirnya apa? Suatu hari nih, Ridwan lagi pergi lah, keluar lagi gitu kan. Ya kami pikir ngeliatin kamar kamu begitu nyala terus gitu. Siang-siang dinyalain, itu kan boros listrik kata ibunya, nggak baik juga gitu kan. Terus iseng-iseng ibu matiin. Nah begitu ibu matiin, waktu itu kan siang, nggak terjadi apa-apa Rin. Terus gimana Bu? Ibu bilang siang nggak terjadi apa-apa, berarti malam harinya terjadi apa-apa dong Bu? Iya betul, memang malam harinya itulah dimana kami melihat menantu ibu gitu, menantu bapak, menantu kami, istrinya dari Ridwan. Ya malam itu Rin. Bu, kok aku jadi merinding ya? Ibu maksudnya ini arahnya kemana sih Bu? Kan? Ya itulah. Kamu mau lanjut dengerin ceritanya enggak? Iya Bu, aku mau lanjut Bu. Gimana Bu, gimana Bu? Aku kan menyimak. Nah, malam itu entah kenapa Rin, di rumah ini tuh bawaannya tuh nggak enak banget. Hawanya tuh bener-bener beda banget Rin. Beda gimana Bu? Entah ibu ngerasa gelisah kayak itu, padahal masih sore loh, baru sekitar jam 8 malaman. Tapi ibu bener-bener ngerasa gelisah, nggak nyaman banget berada di rumah ini. Maksudnya gimana Bu? Ibu ngerasa
lampu masih mati. Oh iya, Mbak Rini nanya, Bu, waktu itu kamarku lampunya masih mati nggak, Bu? Iya, lampu kamu masih mati, belum dinyalain karena ya pintunya Ibu tutup. Ya kamar kosong nggak ditempatin, ngapain dinyalain gitu kan, boros listrik. Ya udah Ibu matiin lampu, cuman pintunya ditutup. Malam itu entah kenapa Ibu tuh ngedenger di kamar kamu, di sana itu ada suara-suara, ada suara gelutak-gelutuk, seolah-olah kayak ada seseorang yang lagi beraktivitas di dalam kamar itu. Meskipun suaranya kecil, tapi itu kedengeran cukup jelas, Rin, katanya waktu itu. Suara apa, Bu? Ya pokoknya suara orang beraktivitas gitulah di dalam situ. Sampai akhirnya apa? Ibu tuh panggil-panggil. Halo, halo gitu. Siapa ya di dalam situ? Di dalam situ siapa? Di ruangan itu, katanya. Halo, Ibu panggil-panggil seperti itu karena Ibu tahu kamu nggak di situ, Ridwan juga nggak di situ, pasti itu orang lain gitu. Ini apa sih gitu, sampai Ibu tuh kirain tikus atau apa ya, Ibu gitu, tapi tetap kayak gitu. Ini Pak, ini bukan tikus Pak, ini kayaknya ada orang. Dan jam 11 malam itu kami udah tertidur, tiba-tiba kami tuh ngedengar ada suara bener-bener keras, Rin, dari kamar itu, dari dalam kamar itu, brok gitu. Kayak apa ya, kayak lemari yang diguncang-guncang. Iya, kami bangun kan, kami bangun langsung lari menuju ke ruang tengah. Ya kami ngeliatin, Pak, itu suaranya dari mana? Itu suaranya dari kamarnya Rini, Bu, dari kamarnya Rini. Itu kira-kira apa ya Pak ya, dari kamarnya Rini? Nggak tahu. Ya udah, kita tungguin aja di sini, itu apaan gitu. Bapak sama Ibu juga Bapak juga agak ngeri, Bu, waktu itu. Dan Bapak sama Ibunya itu nungguin di sana. Tiba-tiba pintu kamarnya Rini itu terbuka sendiri, cekrek gitu, kayak ada orang yang ngebuka dari dalam. Kebuka dengan sendirinya di sana, di dalam itu gelap. Bapak sama Ibu itu makin deg-degan gitu. Apa sih itu ya Pak ya? Itu apa ya Pak ya? Di sana Ibu mulai bisa ngelihat ada sekelebat bayangan. Ruangan gelap, bayangan itu pun warnanya hitam, tapi samar-samar. Ibu itu bisa melihat dari sana, sampai akhirnya Ibu itu baru ngeh ada sesuatu yang keluar dari sana, dari kamar itu. Satu sosok yang Ibu juga nggak tahu, tapi itu bener-bener ngeri banget Ibu ngelihatnya. Kayak seorang perempuan, badannya tuh hitam semuanya dari atas sampai ujung kaki. Rambutnya panjang, bergerai di dada begitu, kuku-kukunya itu panjang. Dia itu berjalan dari dalam kamar keluar. Dia ngomong, kenapa lampunya dimatikan? Kenapa lampunya dimatikan? Ibu kan keceplosan. Kamu siapa gitu? Ibu nanya. Aku kanjeng mantumu, Bu, katanya begitu. Dia ngejawabnya seperti itu. Kanjeng mantumu. Ibu kan berpikir maksudnya apa ini? Mantu gimana, katanya. Iya, aku istrinya Ridwan, tapi dengan suaranya tuh lebih mirip kayak suara perempuan tua gitu kan. Ya Ibu ngeri lah. Bapak sama Ibu tuh sampai pipis, sampai ngompol di situ gara-gara ngelihat si perempuan itu. Tapi waktu ngompol terus terang Ibu tuh nggak ngeh gitu ya. Kayak gitu, si perempuan tadi dengan rambut panjangnya itu berjalan, dan Ibu tuh bener-bener sampai Bapak sama Ibu tuh jatuh setelah itu ya. Si sosok perempuan tadi, dia tuh ngadep ke tembok, dia tuh ngerayap gini loh di atasnya. Aku menantumu, aku nggak seneng kamar ini dipateni lampunya, katanya. Aku nggak suka kalau kamar ini dimatiin lampunya, katanya. Dia tuh merayap muter-muter di atap, terus dia turun lagi, dia masuk kamar lagi, pintunya pun ditutup, brak gitu ya. Ibu sama Bapak bener-bener terduduk di sana cukup lama. Kami nggak ngerti gitu apa yang sedang terjadi, apa yang kami lihat barusan. Kurang lebih mungkin, oh ya, waktu itu Mbak Rini sempat nanya, Pak, Bapak sama Ibu berapa lama di sana gitu. Kami ada 1 jam, kami benar-benar mungkin ada sekitar 1 jam, kami nggak bisa bangun, kami bingung, kami ketakutan. Wah, udah lantai udah basah, Ibu yang ngompol gitu ya, berceceran kemana-mana, sampai akhirnya Bapak kamu nih bisa menguasai diri duluan gitu, dan Ibu pun diangkat ke dalam kamar, Ibu ditenangin segala macam. Udah Bu, kayaknya kita tahu apa yang dilakuin sama Ridwan, apa yang
dipelihara sama Ridwan. Apa yang dimaksud istrinya, apa yang dimaksud menantunya, kayaknya bapak tahu bu gitu. Pak, kok Ridwan seperti itu ya Pak, kok Ridwan seperti itu, kata ibunya waktu itu. Ya udahlah, nanti kita tunggu Ridwan pulang aja dan kita coba cari penjelasannya itu seperti apa. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 15 hari kemudian atau setengah bulan kemudian Mas Ridwan pun pulang. Langsung bapak sama ibu dudukin di sini di ruang tengah. Ridwan, sini bapak sama ibu mau ngomong sebentar. Oh iya Pak, Bu, ada apa Bu? Gitu. Tumben-tumbennya ini aku baru pulang kok udah langsung ditanyain. By the way, ngomong-ngomong itu kamarnya Rini tuh nggak dimatiin kan Bu lampunya? Enggak, kata ibunya bilangnya seperti itu. Bu, ibu mau nanya apaan? Kata itu Mas Ridwan. Udah langsung ibu tanyain, Ridwan, apa sih yang sebenarnya kamu lakuin di luar sana? Kamu bilang kamu udah pernah menikah, tapi kamu nggak pernah ngasih lihat ibu, menantu ibu tuh seperti apa. Ibu kan juga pengen kenal. Bu, jangan nanya hal seperti itu. Ridwan, ini penting. Bapak sama ibu itu harus tahu. Kenapa bapak ibu mau tahu katanya? Ya, jujur aja, bapak sama ibu itu udah ketemu sama istri kamu katanya. Di situ Mas Ridwan itu kayak matanya melotot, dia agak malu, tapi setelah itu mimiknya tuh berubah jadi kayak orang yang benar-benar marah gitu. Maksud ibu gimana? Jangan main-main Bu, katanya begitu. Langsung dia marah berdiri gitu kan. Tahu lah tabiatnya Ridwan, kamu tahu sendiri Rin, kata ibunya seperti itu. Ibu, maksud ibu tuh bagaimana? Ya, ibu nggak sengaja. Ibu matiin kamar itu. Ibu matiin karena ibu nggak ngerti, ibu nggak ada maksud apa-apa. Dan kamu tahu, menantu ibu itu keluar tengah malam dan kamu tahu dia itu ngerayap-ngerayap di langit-langit gitu. Itu menantu apaan Ridwan? Mana ada orang tuh kayak gitu. Kamu kalau yo cari istri tuh yang bagusan dikit gitu, jangan yang serem seperti itu. Mas Ridwan waktu itu tambah marah, dibilang seperti, ibu jangan banyak ikut campur Bu, jangan banyak ikut campur, jaga omongan ibu gitu. Gitu-gitu dia juga istriku Bu, dia itu cantik Bu, siapa bilang dia tuh serem? Ridwan, sumpah bapak sama ibu ini sama-sama ngelihat. Kamu mau tahu wujudnya seperti apa? Emang ibu ngelihatnya apaan waktu itu? Ibu ngelihat dia memang kayak seorang perempuan, tapi warnanya hitam semua, Wan. Rambutnya hitam panjang tergerai, di depan dadanya sini tuh sampai menyentuh tanah, Wan. Dan kamu tahu suaranya tuh kayak apa? Suaranya tuh kayak nini-nini, tahu? Suaranya lebih tua dari ibu katanya. Ibu ngomongnya yang bener Bu. Mas Ridwan pun marah lagi kayak, sumpah Ridwan, ibu nggak bohong, ibu nggak bohong, beneran katanya. Udah, aku nggak mau bahas masalah itu lagi. Pokoknya Bu, jangan sekali-kali kamar itu lampunya dimatiin. Kalau dimatiin, aku nggak tanggung jawab Bu. Kamu nggak tanggung jawab gimana? Kamu udah bawa sesuatu ke rumah ini. Kamu udah bawa iblis ke dalam rumah ini gitu. Kamu jangan seenaknya, Wan. Biasanya ibu diem aja. Bapak kamu juga sabar begini. Tapi kali ini tuh nggak bisa. Kamu ngebahayain semua orang. Ya Bu, memang Bu, aku udah bawa sesuatu ke rumah ini. Dan ibu tahu kalau ibu banyak ikut campur, ibu sama bapak nanti yang dijadiin makanannya, katanya begitu. Astagfirullahaladzim Ridwan, kenapa kamu seperti itu nah gitu. Kamu ada masalah apa sih sebenarnya? Udahlah ibu nggak usah banyak tanya, ibu nggak usah ikut campur, intinya seperti itu. Ridwannya tuh marah-marah dan apa? Dia itu pergi lagi. Dia pergi lagi, nggak pamitan, nggak apa. Dan kami berharapnya dia itu pulang gitu, tapi ditunggu-tungguin gitu ya. 1 bulan, 2 bulan, Ridwan itu nggak pernah pulang, nggak pernah ngabarin lagi. Dan kamu tahu Rin, kenapa Bu? Sampai sekarang Ridwan itu nggak pernah pulang lagi Rin. Katanya begitu. Loh, Bu nggak pernah pulang lagi Bu? Iya nggak pernah pulang lagi. Ini udah berapa lama? Bu ini udah bertahun-tahun dong. Iya udah bertahun-tahun dan Ridwan itu udah gak pernah pulang lagi. Ibu gak tahu bener-bener itu anak kemana, apa yang terjadi sama dia. Ibu tuh takut ada sesuatu yang buruk terjadi sama dia. Baik Bu,
Aku percaya dengan apa yang diceritain sama ibu, dan aku juga berharap Mas Ridwan itu baik-baik aja di luaran sana, Bu. Ngomong-ngomong, ini gimana Bu di kamar ini Bu? Aku nggak mau ibu hidup sama makhluk-makhluk seperti itu Bu. Aku nggak mau ada iblis-iblis berkeliaran di rumah ini Bu. Apalagi nempatin kamarku, kata Mbak Rini seperti itu. Ibu juga nggak tahu, karena ibu nggak berani matiin kamar itu. Bu, pernah nggak lampunya mati? Pernah sekali lampunya mati. Terus apa yang terjadi Bu? Iya, kamu tahu sendirilah, menantu ibu gitu, nyebutnya tuh kayak gitu. Menantu ibu itu keluar lagi, dia tuh marah-marah kayak, lah Bu, kok bisa seperti itu gitu. Aku nggak ngerti Bu, dan aku penasaran Bu. Aku minta izin Bapak sama Ibu buat ngetes sendiri. Aku tuh mau ngelihat. Jangan Rini, kamu jangan pernah macem-macem gitu. Ibu sebenarnya udah meminta beberapa bantuan dari orang-orang yang ngerti seperti itu, tapi entah kenapa mereka tuh pada angkat tangan semua, Rin katanya. Mbak Rini waktu itu cuma bisa menghela nafas, mencoba mencerna semua yang diceritakan sama ibunya. Aku benar-benar gak ngerti dengan apa yang sebenarnya terjadi, apa benar cerita ibunya itu. Sampai akhirnya, baik Bu, aku coba berpikir dulu ya Bu ya. Aku berusaha memaklumi semua yang terjadi kali ini, dan ya aku butuh waktu untuk mencerna semuanya sambil cari solusinya enaknya bagaimana ya Pak, Bu, katanya. Iya Rini, yang jelas kamu udah nggak usah ikut campur. Ibu juga nggak ngerti gitu solusinya bagaimana. Iya Bu, baik. Nanti kita cari tahu solusinya bareng-bareng enaknya bagaimana. Dan waktu itu Mbak Rini pun akhirnya memutuskan melakukan sesuatu. Sesuatu yang entah kenapa datang dari mana, keberanian semacam itu, yang akhirnya suatu malam beberapa hari kemudian, jadi setelah obrolan sore tadi ya, sampai beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari kemudian, udah nggak pernah ada obrolan itu lagi, benar-benar udah ditutup. Mbak Rini juga berusaha memaklumi, oke lah ya sudah kayak gitu ya sudah, tapi entah kenapa namanya perasaan itu tuh terus muncul. Keinginan itu makin bertambah, makin bertambah. Aku tuh pengen ngebuktiin sendiri loh. Ini tuh maksudnya apa, katanya begitu. Akhirnya apa? Mbak Rini pun memutuskan suatu malam, kurang lebih sekitar jam 9 malam, anak-anaknya udah pada tidur semuanya di sana, dan bapak sama ibunya juga udah pada tidur semuanya. Nah waktu itu Mbak Rini benar-benar mengumpulkan suatu keberanian. Kawan-kawan juga mungkin udah bisa nebak apa yang bakal dilakuin Mbak Rini. Mbak Rini berjalan ke sana ke arah kamarnya sendiri, kamar yang itu yang nggak boleh dimatiin lampunya. Dibuka pintunya, dimatiin lampunya. Jedang, aku mau ketemu sama kamu, katanya Mbak Rini gitu. Pintunya tutup lagi. Ditungguin. Mbak Rini sengaja duduk di ruang tengah itu sendirian. 5 menit, 10 menit, 15 menit, belum ada yang terjadi apa-apa. Setengah jam kemudian Mbak Rini baru ngedenger ada aktivitas di dalam kamar itu. Suara-suara yang gak enak. Ada suara geraman, rintihan, suara furnitur yang kayak digoyang-goyang gitu. Gludak. Kayak gitu. Akhirnya apa? Mbak Rini pun bangun, dia berdiri kan, berusaha maksain ngeberaniin diri ngelihat ke arah kamar itu yang pintunya masih tertutup. Sampai akhirnya pintu itu pun terbuka, dan di sana Mbak Rini itu melihat langsung sosok yang disebut Kanjeng Mantu seperti yang diceritakan sama ibunya. Sosok perempuan hitam, legam, rambutnya panjang, ngejuntai sampai ke lantai situ, dan dia tuh ngeluarin ya itu tadi, suaranya tuh kayak suara orang tua. Kamu siapa gitu? Kenapa kamu berani matiin lampu, katanya. Kamu mau aku makan, katanya. Mbak Rini nggak ngejawab apa-apa waktu itu. Dia nggak punya cukup keberanian. Ternyata apa yang diomongin, apa yang ceritain sama ibu itu bener gitu. Dia mau ngomong kamu siapa gitu aja nggak berani. Dia cuma akhirnya apa, sama kayak ibunya. Dia hanya terduduk di sana. Si perempuan itu kayak gitu, dia berjalan kali ini bukan ke langit-langit, tapi jalan muterin Mbak Rini dengan cara itu tadi, merayap ke tembok-tembok kayak gitu. Sampai akhirnya si sosok perempuan itu tadi mengancam lagi, awas kamu, katanya. Dan si perempuan tadi itu pun akhirnya masuk ke sana. Lampunya kemudian entah gimana ceritanya gitu ya,
Si perempuan itu masuk ke dalam sana, kamar kan gelap banget. Mbak Rini tuh buru-buru dia bangun dan nyalain lampunya lagi, cetrak. Setelah itu ditutup pintunya. Nah setelah itu gak terjadi apa-apa sampai akhirnya begini. Dari kejadian itu Mbak Rini tuh belajar. Ternyata apa yang dibilang, apa yang diceritakan sama ibunya itu benar. Tapi aku memang belum ketemu titik terangnya antara Kanjeng Mantu dan Mas Ridwan. Ini gimana ceritanya dan kemanakah Mas Ridwan sekarang gitu. Kenapa kata ibu udah bertahun-tahun Mas Ridwan itu udah gak pernah pulang ke sini lagi. Kalau dia bilang dia punya istri di kamar itu harusnya ditengokin dong. Apapun bentuk istrinya. Apapun istrinya itu, manusia atau iblis atau apapun, harusnya kan ditengokin. Kenapa ditinggalin begitu aja? Pasti ada sesuatu yang terjadi sama Mas Ridwan. Nah, untuk apa yang dilakuin sama Mbak Rini ini, nanti kita lanjut di episode selanjutnya aja ya. Untuk kali ini cukup sekian karena ceritanya masih cukup panjang juga. Terima kasih buat Mbak Rini yang udah berbagi cerita ini. Terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar selalu. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Lapak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.